Tanggal 1 Juli merupakan hari jadi polisi Republik Indonesia, atau lebih dikenal Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan hari kepolisian nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946. Sejatinya, pada tanggal 1 Juli tahun 1946 bukanlah pertama kalinya terbentuk Korps Polisi di Indonesia, melainkan penyatuan korps kepolisian yang berada di daerah-daerah menjadi satu kesatuan secara nasional di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Lantas bagaimana sejarah lahirnya kepolisian Republik Indonesia dan dari mana asal-usul kata Bayangkara yang lazim digunakan dalam peringatan Hari Jadi Polri? Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini, juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Pada zaman kerajaan, tepatnya pada masa kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Pada masa Hindia Belanda, terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti Vetpoliti atau polisi lapangan, Staatspoliti atau polisi kota, Kulturpoliti atau polisi pertanian, Bestuurspoliti atau polisi pamong praja, dan bentuk-bentuk lainnya. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembeda jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjabat Hut Agen atau Bintara, Inspekteur van Politi dan Komisaris van Politi. Jabatan yang dibolehkan untuk pribumi selama menjadi agen polisi hanya jabatan seperti Mantri Polisi, Asisten Wedana dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai tahun 1920 adalah cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian asli pribumi, hal tersebut tidak membuat pejabat kepolisian tersebut bebas mengambil keputusan. Kepala kepolisian asli pribumi tersebut selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokaan, yang dalam praktiknya, dia lebih berkuasa dari kepala polisi tersebut. Hal ini membuat pejabat kepolisian tersebut terbatas dalam menentukan dan mengambil keputusan. Awal kemerdekaan Indonesia, yakni pada periode antara tahun 1945 sampai 1950. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyugun sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk sewaktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat itu, secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur kelas 1, yakni Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus tahun 1945, memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Selain itu, hal tersebut juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi karena peperangan yang panjang. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, dibentuklah BKN,
atau Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 29 September tahun 1945, Presiden Soekarno melantik RS Sukanto Tjokroediatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara atau disingkat KKN. Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara, yang hanya bertanggung jawab dengan masalah administrasi, sedangkan masalah operasional adalah tanggung jawab Jaksa Agung. Kemudian, sejak tanggal 1 Juli tahun 1946, dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11/SD, Jawatan Kepolisian Negara lah yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah, yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Itulah tadi, sejarah singkat tentang lahirnya Polisi Republik Indonesia dan asal-usul istilah Bayangkara. Tepat hari ini, tanggal 1 Juli tahun 2022 adalah peringatan Hari Bayangkara. Semoga di usianya ke-76 tahun, Korps Bayangkara selalu bisa mengayomi dan menjadi pelindung untuk segenap negeri Indonesia. Demikian untuk video kali ini dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar menambah hasanah keilmuan kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya.